Ayub 1 nomor ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Nah, di sini kan pinteran iblis daripada Tuhan. Iblis bisa lolos dari pantauan Tuhan. Tuhan bisa nggak tahu gitu loh tempatnya iblis. Sampai Tuhan nanya, kamu dari mana aja gitu. Kan lucu teman-teman gitu loh. Iblis bisa lolos dari pantauan Tuhan. Maka tidak heran ya ketika iblis itu adalah orang yang termasuk ikut andil dalam penyaliban Yesus. Yesus bisa tersalib gara-gara iblis, karena iblis lebih hebat. Bahkan Tuhan tidak tahu iblis ada di mana gitu loh. Sampai ditanyain, kamu dari mana? Kan lucu itu namanya. Kemudian di dalam Maliakhi 1 ya, nomor 2 dan 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ingat ya, Tuhan membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Tuhan pilih kasih di sini. Tuhan menyengsarakan Esau, pegunungannya menjadi sunyi. Begitu, sekian. Oke, waktu habis. Lanjutin. Pak Amir ya. Interupsi sebentar. Ini akun yang ketiga ya. Dua-duanya tadi udah kena azab. Ini yang ketiga. Lanjut. 8 menit untuk menanggapi ya, Bro Malikil ya. Siap. Pak John, mau duluan? Ya, saya dulu ya. Silakan. Dari tadi ditanya sujud, oke. Yang suruh sujud malaikat, yang disalahkannya iblis. Yang salahnya siapa? Yang perintah apa yang diperintah ini? Ya iblis ya bener lah. Gimana lagi? Apakah Allah selalu mencari oknum yang disalahkan terus? Seperti iblis selalu disalahkan terus dari oknumnya. Kemudian katanya kafir, mau mukmin silakan. Makanya dibaca di Quran 43 nomor 60 itu bagaimana. Jadi Allah tuh selalu yang ada ngomongnya susah lah aku. Ya begitulah, dibaca aja teman-teman sendiri nanti. Oke. Nah, kemudian sebentar bro. Ya, lanjut. Lah bahwa Allah kalau saya lihat dari cerita-cerita tadi yang dijelaskan oleh Zuma maupun Nabi, berarti manusia itu seperti robotik biologis gitu loh, diatur sana diatur sini, sudah ditentukan takdirnya harus begini, takdirnya harus begini. Tidak ada namanya kebebasan hidup ini gitu loh. Kemudian Allah tidak dapat menanggung dosa. Bisa nggak Allah menanggung dosa? Dosa malah ditimpakan sama Yahudi Nasrani. Kalau saya Yahudi Nasrani, wegah nemen. Ya lanjut Bro Malikil. Oke, ya. Ada banyak yang harus saya tanggapi ya. Saya harap yang mau nge-ban nanti habis setelah pemaparan ini Anda mau ban silakan. Ya, jangan di-ban sementara lagi saya paparkan data, saya keluarkan data ya. Nanti setelah selesai saya paparkan data, baru Anda ban aja. Enggak apa-apa, terserah Anda. Masih ada 7 akunnya. Oke. Jadi kawan Wafi mau mempersalahkan terjemahan dan itu katanya saya. Bro, saya kasih tahu ya, ini bukan Malikil Amalak yang menerjemahkan. Bukan orang Kristen. Ini situs Islam, orang Islam yang menerjemahkan. Tidak layak bro mau menyalahkan saya. Bukan saya. Oke, ya. Bukan saya ya, bukan Malikil Amalak yang menerjemahkan, bukan. Tapi orang Islam yang menerjemahkan, bukan Malikil Amalak dan bukan orang Kristen. Oke, catat itu. Oke. Lalu tentang Quran. Di dalam kitab Tagabun, ya, Tagabun ayat 2, dialah yang menciptakan kamu. Dialah yang menciptakan kamu, lalu kamu itu ada kafir, ada mukmin. Ya, jadi kamu ini ada yang kafir, ada mukmin. Kalau bro cuma mau tafsir mandiri nggak apa-apa. Tapi saya bawa rujukan nih, tafsir dari Tabari. Ya, tafsir Tabari nih, tafsir Tabari. Nih. Ya, bukan tafsir mandiri ya, tafsir Tabari. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antaramu ada yang mukmin,
Maksudnya adalah sebagian lainnya membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa dialah yang telah menciptakan mereka pertama kali. Setelah sebelum mereka tidak ada sama sekali. Jadi Allah yang menciptakan. Nih baca ayat sebelumnya nih. Takwil firman Allah Ta'ala. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir di antaramu dan dia mukmin. Dialah yang membuat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini punya sifat yang tidak baik. Di dalam Alkitab, Tuhan yang kami imani menciptakan segala sesuatu itu baik. Yang menciptakan ketidakbaikan adalah iblis. Lalu tiba-tiba saya dapati di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang tidak baik. Apakah Allah itu iblis? Siapa yang bisa membuktikan Allah itu bukan iblis? Sedangkan Allah tidak pernah eksis. Firman-Nya yang menciptakan kamu maksudnya adalah dialah yang telah menciptakan kalian semua. Kalian semua. Ya siapa kalian semua yang kafir dan mukmin? Wahai manusia, pada penggalan ayat ini disebutkan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, maka di antara kamu ada yang kafir dan ada di antaramu yang mukmin. Dialah yang telah menciptakan mereka. Jadi bukan karena keinginan mereka. Kenapa bukan karena keinginan mereka? Allah Subhanahu wa taala itu mengunci mati. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau mengetahui. Jadi hati orang-orang kafir kenapa nggak bisa bertobat? Karena udah dikunci mati. Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, termasuk saya ya, tanpa alasan yang sampai kepada mereka sangat besar kemurkaan. Di sisi Allah dan di sisi seorang yang beriman, demikianlah Allah mengunci mati setiap orang yang sombong dan senang-senang. Tapi di sini salah, saya nggak sombong ya. Saya hanya punya pengetahuan tentang membuka kedok dari apa yang Allah ajarkan ya. Jadi bagaimana Allah ini kok mengunci mati setiap orang kafir? Bagaimana ada pertobatan? Kalau sudah dikunci mati ya sudah. Jadi badut ya, jadi boneka. Ya kan? Tidak ada peluang untuk orang bertobat. Lalu bagaimana ketika ada orang kafir yang bertobat? Kapan Allah membuka kuncinya? Siapa yang ngasih tahu Allah membuka kuncinya? Ya kan lucu. Dalam pembuktian hal seperti itu kan tidak ada yang bisa membuktikan itu semua ini ya caca ini. Ya nggak mungkin. Karena itu hanya sebatas halusinasi yang dibawa ke dalam ranah iman yang dipahami adalah kebenaran. Itu sesuatu yang tidak bisa masuk di akal saya. Oke kawan, kita lanjut ya. Kemudian ada yang mau cobakan? Silakan kalau. Lanjut. Oke. Jadi tentang iblis yang kita bahas dari tadi kawan, harus kalian bisa menjelaskan kenapa Allah menciptakan kejahatan. Bukankah Allah yang diklaim oleh kalian itu baik, mengapa ada kejahatan? Ya, kalau Allah menciptakan kejahatan, ngapain juga dia mau menyalahkan orang yang berbuat jahat? Logikanya di mana? Ya sudah tentu manusia kalau tidak ada kejahatan, manusia tidak akan berbuat dosa. Ya, manusia berbuat dosa karena inspirasi, karena skenario Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa manusia harus disalahkan atas kejahatan yang Allah ciptakan? Mengapa? Kasih alasan yang tepat mengapa manusia disalahkan karena berbuat dosa, sedangkan kejahatan adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau membahas atau membahasakan Allah itu bukan membuat skenario. Sudah kita bacakan dari tadi, Adam sebelum diciptakan dia sudah ditetapkan berdosa. Dan lagi di dalam hadis sahih Muslim 4797 ya. Oke, atau gini aja 4813 dulu. Mengapa orang kafir itu sudah dikunci mati? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan ya penghuni surga ketika mereka masih dalam tulang rusuk, masih sperma. Di dalam hadis Sahih Muslim 4813. Jadi percuma manusia hidup sudah ditetapkan oleh Allah sejak masih sperma. Ingat, masih sperma. Anda belum janin. Anda sudah ditetapkan oleh Allah masih sperma di bapakmu. Sudah ditetapkan oleh Allah Anda penghuni surga dan penghuni neraka. Maka percuma ketika ada orang yang berbuat baik, lalu kalau takdirnya itu neraka, ya udah neraka. Kenapa demikian? Karena itu semua adalah takdir. Allah sudah men-setting semua itu sedemikian rupa di dalam surah Al-Furqan ayat 2. Lalu di dalam riwayat Ahmad 4969 4968
Ya? Kita baca di sini. Dulu paus dulu bro. 69. Habis waktu. Oh, habis waktu. Aduh. Oke, lanjut. Sebentar. Ini apakah mau dilanjutkan ke babak ketiga karena Hedi sudah Bentar, dua kali. bentar Pak John. Ini waktu untuk pihak Islam menanggapi 8 menit dulu untuk menanggapi. Oh iya, oke. Ya, baru masuk ke sesi Terus ini tiga. loh. Ini Iya, masalah di sebentar. gitu loh. Ya, sebentar. Oke. Silakan dari yang Lanjut saja. Masih. ya, silakan dimulai. Silakan Bang Juma atau Bang Wabi. Baik. Di dalam kitab saudara ya, di dalam Yakobus 4:13 sampai nomor 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki, insya Allah kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu bermegah diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini bukti bahwa Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Tadi saya sudah menyajikan data kepada saudara dalam kitabnya orang Yahudi. Tuhanlah yang menentukan itu semuanya. Ya, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tidak ada hikmat dan pengertian, tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi hikmat Tuhan. Tuhan yang punya wewenang, bukan kita. Lalu kemudian ketika ayat yang saudara bawa, tadi kan sudah saya jelaskan kepada saudara, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Berarti ada potensi free will kepada kita manusia. Yang mau kafir, silakan kafir. Bebas. Ini ayat loh. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29 loh yang saya sajikan dari tadi. Lalu kemudian data yang Anda bawa dari surah At-Taqabun. Itu sangat jelas sekali di ayat keduanya. Huwallazi khalaqalakum. Dialah yang menciptakan kamu. Lalu, kata lalu ini akan terjadi masa yang akan datang setelah diciptakan manusia itu. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Bukan Allah menentukan kamu lahir kafir, kamu lahir mukmin. Tidak seperti itu. Ya, lagian di dalam pemahaman umat Islam bahwasanya Allah yang punya otoritas tertinggi. Kamu sebelum dilahirkan tidak pernah diskusi dengan pencipta. Tuhan, ciptakan aku, tapi dalam keadaan laki-laki ya, dari seorang wanita yang adalah ibu presiden. Jangan kau lahirkan aku dalam seorang rahim wanita miskin. Dan ada yang kayak begitu. Serta merta Allah menghendaki, bahkan Tuhan yang menumpahkan darahnya di atas tiang salib menurut saudara, mengakui, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuhan loh, datangnya pun bukan atas kehendaknya sendiri. Ada otoritas yang tertinggi yang merencanakan semuanya itu. Kenapa Anda komplain? Kenapa Anda yang jadi risih sekarang? Emang situ yang Tuhan? Tuhan mau begitu ya begitu. Kalau Anda mengatakan, oh iblis tidak, Bung. Kamu tidak memahami Al-Quran. Jelas sekali kok datanya di dalam Islam, di dalam Al-Quranul Karim. Kebenaran itu sudah ada. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Kalau memang kamu mau. Barang siapa yang mau mukmin, silakan menjadi mukmin. Kalau kamu mau. Tidak ada paksaan. Sekarang ada nggak paksaan kalian untuk masuk agama Islam? Nggak ada. Ada nggak paksaan kalian untuk menjadi kafir? Nggak ada. Semua pilihan masing-masing.
Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Yang Anda harus salahkan itu adalah yang menuntun Anda mengimani ada Tuhan mati menebus dosa manusia dengan darahnya sendiri. Itu yang Anda harus salahkan karena itu diajarkan oleh perjanjian lama. Demikian, silakan Dino.